Sistem reproduksi. Judul materi yaitu organ reproduksi, proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis, ovulasi dan menstruasi, fertilisasi, gestasi dan kehamilan, persalinan, air susu ibu atau ASI, keluarga berencana atau KB, dan gangguan penyakit pada organ reproduksi pada manusia. Memahami sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia, baik pada pria maupun wanita, memiliki struktur organ internal dan eksternalnya masing-masing. Setiap organ dalam sistem tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda pula dan bekerja secara spesifik untuk masing-masing jenis kelamin. Awal kehidupan manusia terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur yang umumnya terjadi dalam hubungan seksual. Proses ini dapat berlangsung berkat adanya organ pada sistem reproduksi yang berfungsi dengan baik. Organ reproduksi beserta kelenjar dan hormon membentuk sistem reproduksi yang berperan dalam proses reproduksi manusia. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Sementara itu, sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Sistem organ reproduksi pria dan wanita sama-sama terdiri dari bagian eksternal dan internal. Sebagian besar organ sistem reproduksi pria berada di luar tubuh, berbeda dengan wanita yang lebih banyak berada di dalam tubuh. Bagaimana sih bentuk organ reproduksi pada manusia, yaitu pria dan wanita? Berikut pembahasannya. Organ reproduksi pada pria berfungsi untuk menghasilkan gamet jantan, yaitu spermatozoa atau sperma. Bagian luar, yaitu penis, yang berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi. Dan yang kedua, skrotum, yaitu kantung yang di dalamnya berisi testis. Pada bagian dalam terdapat yaitu satu testis atau buah zakar, letaknya di bawah penis, dalam skrotum dan berjumlah sepasang. Testis merupakan tempat pembentukan sel sperma dan testosteron. Yang kedua, saluran pengeluaran atau ductus exctorius. Yang pertama, epididymis, saluran berkelok yang berfungsi untuk menyimpan sperma sampai sperma matang. Yang kedua, vas deferens, saluran lanjutan epididymis, dan yang ketiga saluran ejaculatorius, yaitu saluran pengeluaran semen. Yang ketiga, kelenjar aksesoris. Terdapat satu vesica seminalis, saluran berkelok yang terletak di belakang kandung kemih. Yang kedua, kelenjar prostat yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma, dan kelenjar bulbouretral, yaitu saluran menuju uretra. Organ reproduksi pada wanita berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin betina, yaitu sel telur atau ovum. Pada bagian luar terdapat satu vulva, yaitu celah paling luar yang membentang dari mons pubis sampai tepi perineum. Yang kedua, labium atau bibir membatasi vulva. Labium ada dua, yaitu labium mayora atau besar yang terletak sebelah luar dan labium minora atau yang kecil yang terletak sebelah dalam. Sebelah dalam vulva terdapat klitoris yang memiliki pembuluh darah dan ujung-ujung saraf. Yang ketiga, orifisium, uretra, atau muara saluran kencing yang terletak di bawah klitoris. Pada bagian dalam terdapat satu ovarium atau indung telur, yaitu berperan dalam pembentukan sel telur atau ovum, dan terdapat sepasang. Proses keluarnya ovum dari ovarium disebut ovulasi. Yang kedua, saluran reproduksi. Terdapat pertama tuba falopi, yaitu yang berfungsi untuk menyediakan lingkungan yang cocok untuk pembuahan dan perkembangan sel telur. Pada ujungnya terdapat infundibulum dan umbai atau fimbriae untuk menangkap sel telur yang dilepaskan ovarium. Selanjutnya, uterus atau rahim yang terletak di belakang kandung kemih yang berfungsi untuk memberi tempat bagi perkembangan janin. Dan yang terakhir, vagina yang berfungsi untuk tempat pengeluaran darah menstruasi, tempat penyaluran sperma, dan merupakan jalan lahir. Proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Yang pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan spermatozoa. Spermatogenesis berlangsung dalam testis, tepatnya pada tubulus seminiferus. Dalam tubulus seminiferus terdapat banyak sel induk sperma, yaitu spermatogonium. Berikut pembahasan mengenai proses spermatogenesis. Spermatogonium atau 2N akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer atau spermatosit 1. Spermatosit 1 akan membelah secara meiosis menjadi 2 spermatosit sekunder atau spermatosit 2 atau N yang bersifat haploid atau N. Haploid artinya mengandung 23 kromosom atau setengah dari sel induk. Setiap spermatosit 2 membelah menghasilkan spermatid atau N. Spermatid akan mengalami pematangan menjadi spermatozoa atau sperma.
2. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum dalam ovarium. Ovarium banyak mengandung sel induk telur atau oogonium yang bersifat diploid atau 2N. Berikut proses oogenesis. Oogonium membelah secara mitosis menjadi oosit primer atau koosit 1. Oosit membelah secara meiosis menghasilkan satu oosit sekunder atau oosit 2 dan satu badan kutub 1 atau badan kutub primer. Oosit sekunder membelah menghasilkan sebuah ootit yang akan berkembang menjadi sel telur dan badan kutub 2 yang telah bergenerasi. 4. Badan kutub 1 membelah menghasilkan badan kutub 2 yang juga akan mengalami degenerasi. Berikut pembahasan mengenai ovulasi dan menstruasi. Siklus menstruasi pada wanita dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, fase menstruasi. Terjadi selama kurang lebih 7 hari. Pada fase ini, kadar hormon estrogen dan progesteron turun drastis. Penurunan kadar hormon progesteron akan menyebabkan peluruhan endometrium serta ovum yang tidak dibuahi. 2. Fase praovulasi. Fase ini terjadi kira-kira selama 7 hari setelah selesainya fase menstruasi. Fase ini, hipofisis otak akan memproduksi hormon FSH. Peningkatan kadar hormon FSH ini akan memicu pertumbuhan folikel di dalam ovarium. Folikel kemudian akan menghasilkan hormon estrogen. Saat kadar hormon estrogen meningkat akan memicu oogenesis, dan saat kadar estrogen terlalu tinggi, maka produksi hormon FSH dari hipofisis akan berhenti. 3. Fase ovulasi. Pada fase ovulasi ini, hipofisis akan memproduksi hormon LH. Saat hormon LH meningkat, maka akan terjadi ovulasi. Ovulasi. 4. Fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi ini, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan. Korpus albikan ini sudah tidak dapat lagi memproduksi progesteron sehingga kadar progesteron mulai turun. Kemudian fasenya akan kembali lagi ke fase menstruasi lagi. Berikut pembahasan mengenai fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses bertemunya sel telur atau ovum dengan sel sperma. Sel sperma akan masuk ke dalam vagina dan berenang menuju oviduk atau tuba falopi. Apabila sel sperma akan bertemu dengan ovum pada tuba falopi, maka akan terjadi fertilisasi. Fertilisasi akan menghasilkan zigot yang bersifat 2N atau diploid. Zigot akan membelah secara mitosis menjadi morula, kemudian morula terus membelah menjadi blastula. Zigot akan melekat pada endometrium. Proses melekatnya zigot pada endometrium atau dinding rahim ini disebut dengan implantasi. Selanjutnya, dimulailah proses kehamilan. Selanjutnya, pembahasan mengenai gestasi dan kehamilan. Gestasi merupakan periode waktu antara konsepsi dan kelahiran di mana embrio atau janin berkembang dalam rahim. Kehamilan merupakan serangkaian perubahan yang terjadi dalam jaringan tubuh wanita sebagai akibat janin yang berkembang. Kehamilan ditandai dengan adanya hormon HCG atau human gonadotropin dalam urin. Perkembangan kehamilan dibagi menjadi 3 trimester. Yang pertama, trimester pertama. Embrio akan merangsang kelenjar dalam dinding rahim untuk memproduksi hormon reproduksi, untuk mempertebal dinding rahim untuk implantasi janin. Perkembangan embrio yaitu mata berkembang sempurna tetapi kelopak mata masih menyatu. Hidung membentuk jalur dan telinga luar muncul. Detak jantung sudah bisa terdeteksi dengan panjang janin 7,5 cm dan berat 28 gram. Kedua, trimester kedua. Hormon HCG akan stabil dan plasenta akan menyekresikan progesteron untuk menjaga kehamilan. Perkembangan janin yaitu kepala sudah mulai proporsional, kulit keriput merah muda, panjang janin 27-35 cm, dan berat 567 sampai dengan 871 gram. Trimester 3, janin mencapai berat 3,5 gram dan panjang 50 cm. Lanugo terkelupas dan kuku tumbuh sempurna. Berikut pembahasan mengenai persalinan. Proses kelahiran bayi diawali dengan meningkatnya hormon estrogen. Hormon estrogen berperan mengatasi pengaruh hormon progesteron yang menghambat kontraksi dinding rahim. Selain itu, persalinan dipengaruhi oleh hormon relaksin dan prostaglandin. Dalam ilmu kedokteran, proses persalinan dibagi menjadi 4 tahap. Tahap 1 mulai terjadi pembukaan jalan lahir dari 1 cm sampai lengkap, yaitu 10 cm. Tahap yang kedua yaitu pembukaan jalan lahir lengkap sampai bayi lahir. Yang ketiga, tahap 3 dimulai saat bayi lahir sampai keluarnya ari-ari. Tahap 4 yaitu 2 jam pasca kelahiran, beberapa saat setelah bayi lahir dilakukan pemotongan tali pusar. Selanjutnya kita akan membahas tentang air susu ibu atau ASI.
Setelah bayi dilahirkan, tahap selanjutnya yaitu laktasi. Laktasi merupakan fase pemeliharaan dan perawatan bayi yaitu memberikan ASI. ASI waktu pertama kali berwarna kekuningan yang dinamakan kolostrum. Kolostrum mengandung antibodi yang tinggi sehingga mampu melawan berbagai bibit penyakit pada bayi. ASI eksklusif sebaiknya diberikan kepada bayi selama 6 bulan. Semua kebutuhan nutrisi bayi terkandung dalam ASI. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keluarga berencana atau KB yang terbagi menjadi dua, yaitu kontrasepsi permanen dan kontrasepsi non-permanen. Yang pertama, kontrasepsi permanen, yaitu cara menjaga kehamilan yang tidak dapat dikendalikan lagi. Kebanyakan cara ini dilakukan dengan cara operasi, contohnya vasektomi yaitu kontrasepsi. Permanen pada pria dengan cara pemotongan vas deferensnya dan setiap ujung potongan tersebut diikat. Pada perempuan disebut tubektomi, yaitu kontrasepsi permanen dengan cara pemotongan pada opiduk dan setiap ujungnya diikat. Yang kedua, kontrasepsi non-permanen. Kontrasepsi non-permanen merupakan kontrasepsi yang suatu saat masih mampu hamil atau kemampuan kehamilannya dapat dikembalikan. Metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama pil, yang kedua kondom, yang ketiga IUD intrauterine defense, yang keempat diafragma, dan yang kelima sistem kalender dan lain-lain. Berikut gangguan dan penyakit pada organ reproduksi. Yang pertama, prostatitis, peradangan pada prostat dan uretra, terdapatnya jaringan di luar rahim, endometriosis biasanya disertai dengan infertilisasi. Sebuah infeksi umum yang terus-menerus di saluran kencing perempuan yang diakibatkan protozoa Trichomonas vaginalis. Gejalanya berupa peradangan saluran kencing. Yang kedua, kanker serviks, kanker yang terjadi pada leher rahim yang diakibatkan oleh virus. Ketiga, infertilisasi, ketidakmampuan untuk menghasilkan keturunan. Pada pria, infertilisasi diartikan ketidakmampuan sperma membuahi ovum. Hal ini bisa dikarenakan tersumbatnya saluran sperma, tuba falopi, atau gangguan rahim. Yang ketiga, gonorrhea, infeksi akut yang menyerang selaput lendir dari uretra, serviks, rektum, dan lain-lain yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya berupa sakit ketika BAB dan keluar nanah berwarna kuning hijau. Selanjutnya, sifilis, penyakit menular yang disebabkan bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual, transfusi darah, dan dari ibu ke janin. Terima kasih.